Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi tabi ngalimpuro. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Saya Tirwoko dari SD 1 Negara Aji Tua. Saya Erin Waziah dari SMP Negeri 3 Wai Pengubuan. Saya SM Wardatul Fauziah dari SMP Negeri 3 Terbanggi Besar. Kami akan melaksanakan praktik kucing dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tirwoko. Baik, dah. Apa kabar nih Pak Tirwoko? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak, sehingga kita bisa bertemu di sini ya Pak ya. Ya Bu, ya Bu. Pak Tirwoko, Bapak hari ini akan melaksanakan coaching ya Pak? Eh, iya Ibu, melakukan coaching dengan Ibu Erin. Oh, Oh baik, Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Erin nih ya. Alhamdulillah Pak Tirwoko, ya, semoga Bu. jalan dengan baik ya Pak ya. Insya Allah bisa berjalan dengan baik, Bu. Oh, iya, sebelum melakukan praktek coaching dengan Bu Erin, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Pak? Hmm, boleh atuh, Bu. Kenapa tidak? Baik, nanti pada saat melaksanakan coaching antara Bapak sebagai coach dan Bu Erin sebagai coachee, itu kan nanti saya akan Ya, mengamati Bu. ya Pak ya, saya sebagai observer Hmm, yang akan menilai sesuai rubrik ya, penilaian Bu. coaching seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu ada alur tirta, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum begitu ya. Kemudian Ya, apakah Bu. Ya, Bu. Oh, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum? Saya juga akan menyimak Ya, respon Ibu. atau jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Tirwoko sampaikan? Ya, jangan lupa ya Pak Tirwoko harus disesuaikan juga dengan prinsip Koci. Antaranya apa Pak? Prinsip Koci Pak? Ada kemitraan. Ada kemitraan, Ya. kemudian ada apa namanya pendengar aktif dan juga memaksimalkan potensi. Iya, ada kemitraan, proses kreatif ya Pak Tir, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, Ibu. Iya, baik. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit ya Pak ya yang ingin saya tanyakan lagi, boleh ya? Iya, Bu. Boleh, boleh. Boleh sangat, Bu. Pak, untuk kompetensi yang ingin Pak Tirwoko kembangkan dalam proses coaching ini kali ini apa Pak? Eh, Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach, Bu. Baik. Dari ketiganya mana yang lebih spesifik yang Pak Tirwoko lakukan dalam kegiatan observasi? Kalau yang lebih khusus ataupun spesifik yang ingin saya kembangkan adalah sebagai pendengar aktif
ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, Itu yang saya spesifikkan gitu. berarti ada dua ya Pak, ya Pak, yang Pak Tairwoko ingin kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya? Iya Bu, iya Bu. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Kalau untuk saya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan, saya ingin seorang coaching itu mendapatkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan, kemudian juga dia bisa mengetahui cara-cara ataupun langkah-langkah dalam proses menyelesaikan permasalahan yang dialami. Mungkin seperti itu, Bu. Oh baik, jadi indikator ketercapaian eh, dari kompetensi inti coaching itu yaitu ketika coaching yang Bapak observasi itu sudah menemukan sendiri solusi Ya, dari Bu. kesalahannya, begitu ya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Baik Pak Tirwoko, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Silakan Pak Tirwoko melakukan proses coaching dengan coachingnya, yaitu Bu Erin ya, dengan Iya, sebaik-baiknya. Bu, ya, Bu. Ya, dan Iya, nanti Bu. Terima. setelah proses coaching selesai, boleh kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak? Pak Iya, Tirwoko. Bu. Oh iya. Sangat senang hati, Bu. Oh Ya, baik Bu. Pak. Ya. Kalau begitu, silahkan Pak melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Pak Oke, Bu. Tirwoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Bu Erin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tirwoko. Apa kabar nih Bu Erin hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana Bapak? Sehat tidak Pak? Alhamdulillah sehat juga dan kita bisa ketemu di sini pada kesempatan hari ini ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Kalau begitu ya Pak ya. Eh, Ibu Erin kemarin DM saya tuh di IG. Iya Pak, Katanya betul. katanya ada sesuatu yang ingin Bu Erin bicarakan gitu ya. Iya, betul Pak. Ada yang mau saya bicarakan Pak dengan Bapak. Hmm, kira-kira apa yang ingin Ibu Erin bicarakan ataupun sekitar 15 sampai 20 menit ke depan, Ibu. Iya Pak, ini loh Pak. Ini saya ini mau menyampaikan tentang teman-teman nih, rekan-rekan kerja saya. Jadi di sekolah ini saya memperhatikan teman-teman ini masih menggunakan metode yang lama Pak dalam pembelajaran gitu Pak. Masih Mm-mm. konvensional lah Pak, masih ceramah Oke begitu. ya. Jadi jadi saya tuh melihat teman-teman ini masih menggunakan itu, terus efeknya ke murid-murid ini nih ini Pak, apa namanya, jadi bosan gitu Pak dalam pembelajaran. Jadi sih saya melihat ini pengennya ya pembelajarannya lebih bervariatif lah Pak, begitu. Mm-mm. Kan sekarang zamannya udah berubah ya Pak ya, Betul, betul, betul. sudah sudah teknologi begitu. Jadi inginnya sih guru-guru kita ini teman-teman saya ini beradaptasi begitu ya Pak ya dengan teknologi saat ini. Begitu Pak, itu yang saya ingin bicarakan. Baik, jadi Ibu Erin ini menginginkan cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang apa namanya bervariatif gitu Bu ya.
Eh, Betul, Pak. Setelah perbincangan ini kurang lebih 15 sampai 20 menit ini, ke depan apa sih yang apa namanya Ibu Erin harapkan gitu dari perbincangan ini? Jadi kalau yang saya harapkan itu saya bisa membantu teman-teman, Pak, begitu. Kemudian supaya ada perubahan lah, Pak, dalam metode pembelajarannya. Begitu, Pak. Baik, jadi ada perubahan ya dalam cara menyampaikan materi gitu Bu Iya, ya. Pak. Pak, itu maksudnya, Pak, betul. Kira-kira perubahan penyampaian seperti apa nih yang Ibu Erin harapkan gitu Bu? Yang saya harapkan itu, Pak, ada perubahan dalam metode, kemudian ada perubahan dalam model, kemudian ada perubahan, ya pembelajarannya lebih bervariatif loh, Pak. Kan sekarang banyak ya, Pak, ya aplikasi-aplikasi di apa namanya di HP gitu, seperti Quizzes, seperti apa namanya Kahoot gitu, Pak, ya. Ya setidaknya PPT atau presentasi lah, Pak, yang bisa digunakan oleh teman-teman ini, Pak. Intinya Ibu Erin ingin apa namanya cara guru dalam proses menyampaikan pembelajaran yang berkreatif ya, bervariasi lah, variatif gitu ya dalam Bener, Pak. memberikan pembelajaran. Iya. Oke. Iya, Pak, Dan betul, Pak, jika itu, Pak. dan jika itu ada di level ideal, Bu, 1 sampai nilai ataupun angka 10, kira-kira kondisi dan apa nih, Bu? Hmm, mungkin sekitar level 5 ya, Pak, ya. Karena saya melihat masih banyak Bapak Ibu guru senior, Pak, di sekolah saya ini yang masih banyak menggunakan metode ceramah. Begitu, Pak. Baik-baik di level 5 ya. Dan untuk saat ini kira-kira perubahan yang Ibu Erin harapkan ya, ada harapan ataupun direncanakan untuk apa namanya perubahan tersebut ada di level berapa nih kalau Setidaknya level 7 lah ya, Pak, ya. Karena mengingat tadi itu, Pak, karena masih banyak guru senior itu, ya ya begitulah, Pak, ya. Kayaknya saya di level 7 lah, itu sudah cukup baik lah, Pak, peningkatannya kalau ini. baik. Jadi Ibu ketika dari level 5 ingin ditingkatkan ya, menginginkan sampai ke level 7 ya. Dan Ya, Pak. kira-kira untuk mencapai sebuah level 7, Ibu Erin ide atau rencana atau mau berbuat apa nih terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Erin? Itu sebenarnya masih saya pikirkan loh, Pak. Karena apa ya, saya masih menimbang-nimbang begitu, Pak. Apa mungkin melakukan pendampingan saja atau yang lain gitu, Pak, ya. Monitoring atau seperti itu loh, Pak, secara bergiliran. Itu yang masih saya pikirkan, Pak. Baik, jadi Ibu Erin ada sebuah rencana akan melakukan sebuah pendampingan ataupun mentoring secara individu, Bu ya. Eh, Apakah ada strategi lain nih selain dari eh, mentoring, Ibu? Mungkin saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu, Pak, dengan Bapak Kepala Sekolah. Karena yang saya pikirkan itu workshop ya, Pak, ya. Ada workshop gitu. Terus sejenis pelatihan lah, Pak, tentang media pembelajaran. Begitu, Pak.
Jadi dari apa namanya proses itu, Ibu ada dua pilihan ya yang bisa dilakukan oleh Ibu. Yang pertama tadi adalah monitoring, Monitoring, ya kemudian Pak. yang kedua Ibu akan mengkonsultasikan dulu ya terhadap apa Mm-mm. dengan kepala sekolah Ibu apa namanya Iya. untuk membuat sebuah workshop ataupun pelatihan. Nah, di antara dua itu kira-kira nyaman bagi sekolah dan untuk Ibu sendiri kira-kira yang mana ini, Bu? Hmm, sepertinya monitoring, Pak. Karena lebih cepat begitu ya, Pak ya. Kemudian saya juga mengingat guru-guru senior ini eh, apa sih? Apakah bisa berangkat untuk ikut workshop atau tidak Hmm, begitu ya, Pak ya? Karena saya melihat workshop ini juga hmm, pasti betul, biaya betul, ya, Pak betul. ya, yang pertama. Kemudian eh, narasumber juga. Hmm, Kemudian waktu juga, Pak. Itu yang sedang saya pikirkan. Jadi sepertinya saya memilih metode mentoring ini, Pak, begitu. baik, jadi dari dua pilihan itu, Ibu Erin memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop ataupun pelatihan. Kemudian metode mentoring ini kira-kira bisa Ibu Erin laksanakan kapan nih Bu kira-kira Bu? Mungkin secepatnya ya, Pak ya. Eh, Minggu depan mungkin Pak, insya Allah saya akan memulai mentoring kepada guru-guru secara bergiliran. Baik, jadi Ibu Erin mau mulai bergerak di minggu depan untuk melaksanakan mentoring secara bergiliran kepada guru-guru di sekolahnya Bu Erin. Dan apakah kira-kira dalam proses pelaksanaannya memerlukan bantuan dalam proses melakukan mentoring, Bu? Iya Pak, betul. Saya pasti perlu bantuan dari teman-teman ya Pak. Eh, saya akan meminta bantuan kepada Bu Siska, Hmm, kemudian kepada hmm, Pak Ar, Bapak dan Ibu yang tadi saya sebutkan tadi sudah punya keahlian begitu ya hmm. Pak dalam membantu membuat media pembelajaran teman-teman. Begitu Pak. Baik, jadi Ibu Erin dalam proses melakukan mentoring nanti akan berkolaborasi ya dengan rekan di sekolah Ibu yang notabene ataupun memiliki kelebihan ya di bidang IT jadi untuk bisa membantu Ibu dalam proses mentoring Ibu ya. Iya, betul Pak. Jadi saya akan meminta bantuan teman-teman Pak untuk membantu mentoring ini. Nah, baik Ibu Erin, kita sudah ada di sesi akhir nih, akhir perbincangan kita ya hari ini. Saya tidak apa namanya tidak sabar lagi nih dengar cerita-cerita Ibu Erin ke depannya apakah Ibu Erin berhasil dalam melakukan perubahan, kemudian ataupun tidak, dan kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Dan sebelumnya apa nih yang bisa Ibu Erin dapat dari hasil perbincangan kita pada kesempatan hari ini, Bu? Tadi setelah berbincang-bincang dengan Bapak, jadi saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, gambaran Hmm, bagaimana cara ya, membantu teman-teman ini. Kemudian membantu teman-teman yang membuat pembelajarannya lebih bervariatif begitu ya Pak ya. Kemudian dengan metode yang saya pilih tadi, metode mentoring. Begitu ya Pak ya. baik Ibu Erin.
Mudah-mudahan perencanaan Ibu bisa berjalan dengan baik dan kita bisa berbincang kembali nanti di minggu depan ataupun di bulan depan untuk mengobrol lagi tentang aksi yang sudah Ibu lakukan di sekolah, Bu ya. Iya Pak, siap Pak, insya Allah Pak. Iya. Oke, terima kasih saya sampaikan untuk sampai saat ini perbincangan kita dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tirwoko. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Tirwoko. Waalaikumsalam Ibu. Iya, baik. Pak Tirwoko, tadi saya sudah mengamati Pak Tirwoko coaching ya, bercoaching ria dengan coachnya yaitu Bu Erin. Gimana Pak hasil dari coachingnya tadi? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah bisa berjalan lancar dalam prosesnya. Kemudian ya insya Allah juga hasil dari perbincangannya juga bisa terlaksana dengan baik Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, yaitu Bu Erin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Tirwoko. Apakah bisa, Pak? Ya Bu. Bu. Baik, pertanyaan saya yang pertama nih, Pak ya. Menurut Ya Pak Bu. Tirwoko, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Tirwoko yang ketika kita ngobrol-ngobrol di segmen pra-observasi. Ya Bu. Tadi selama melaksanakan coaching ya, saya sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali sebuah potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, Pak Tirwoko, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sesuai yang saya amati juga nih Pak Tirwoko ya tadi. Ada beberapa catatan untuk Pak Tirwoko. Yang pertama, luar biasa sih ya menurut saya Pak Tirwoko itu sudah berhasil menyampaikan pertanyaan, kemudian menggalinya dengan baik. Itu semua sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian menanyakan tujuan kepada coaching, sudah juga mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Pak Tirwoko juga sudah mengarahkan Koci Bu Erin untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Tirwoko juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik gitu. Wah, pokoknya luar biasa, saya senang sekali gitu Pak menyimak perbincangan Pak Tirwoko tadi dengan Bu Erin. Baik, iya Pak. Saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci ya tadi, Bu Erin. Bapak sudah fokus terhadap Koci, artinya Bapak sudah present atau hadir penuh gitu ya, tidak mendua dengan kegiatan lain, memang benar-benar fokus ke kegiatan coaching. Kemudian Bapak juga sudah aktif
tentunya sudah melakukan atau menunjukkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu sesuai dengan kata kunci. Luar biasa deh Pak. Saya apresiasi untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Tirwoko sukses ke depannya dan bisa melaksanakan coaching-coaching berikutnya dengan lebih terampil lagi gitu ya. Amin, amin, amin. Iya. Amin ya Allah, saya doakan ya Pak, mudah-mudahan makin terampil. Kalau boleh satu lagi, saya ada pertanyaan. Boleh Pak? Boleh Bu, boleh Bu. Menurut Pak Tirwoko untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan pengalaman coaching hari ini? Eh, Kalau ditanya tentang kompetensi Bu ya, Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan eh, eh, apa namanya itu adalah ingin mendalami ataupun memahami dari sebuah proses coaching yang apa namanya alur tirta di dalam melakukan coaching supaya ketika saya melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi Bu. baik Bapak, luar biasa. Jadi Pak Tir punya ada rencana untuk mendalami lagi alur ceritanya agak lebih terampil lagi Ya, dalam melakukan ya, coaching ya, Bu. supaya lebih cus gitu ya, lebih saset-seset gitu ya, Betul Bu, betul Bu. memberi pertanyaan yang berbobot begitu. Baik, apakah Siap Bu, siap Bu. kira-kira kapan nih Pak Tirwako akan melakukan latihan untuk mendalami teknik coaching ini? Mungkin nanti di sekolah bareng dengan rekan sejawat untuk saling melatih karena yang namanya coaching dengan menggunakan alur cerita ini bisa sangat digunakan ketika bertemu dengan masalah-masalah bisa dengan sistem pembelajaran ataupun kita dengan murid selaku guru yang bisa hadir untuk murid ya kapanpun dimanapun dan apa bisa menuntun mereka ke dalam pembelajaran yang lebih baiknya Bu. Sip, mantap Pak. Jadi dalam waktu secepatnya ya Pak ya, Bapak akan berkolaborasi Siap Ibu. dengan teman-teman guru untuk berlatih terus menjadi coach yang andal gitu ya Pak ya. Insya Allah Bu, siap Bu. Iya, mantap Pak. Baik, Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada segmen pasca observasi ini. Bapak juga sudah melakukan coaching Ya dengan Bu. menggunakan alur tirta dengan runut sekali. Akan kita jadwalkan lagi Siap ya Ibu. Pak untuk melihat progres perkembangan keterampilan coaching Pak Tirwoko. Apakah Pak Tirwoko sepakat? Mungkin kalau untuk sekarang belum ya Bu ya, mungkin di awal semester 2 Bu di tahun ajaran sekarang karena sekarang ini sudah hampir semester jadi khusus kita berpikir melaksanakan kegiatan UTS apa namanya UAS Bu, apa namanya ujian semester Bu ya, semester ganjil mungkin di semester 2 nanti proses pembelajaran itu akan lebih lebih saya dalami dan saya kolaborasikan dengan kawan-kawan di sekolah, Bu. Baik, itu Pak ya. Jadi sepakat ya nanti kita jadwalkan lagi untuk melihat progres perkembangan keterampilan coachingnya Pak Tirwoko pada awal semester genap ya, Dua. bulan Ya, Januari. betul, Bu, betul, Bu. Iya, siap, Bu. Terima kasih Pak Tirwoko. Kalau begitu cukup sekian ya Pak ya pertemuan kita kali ini. Sampai Ya, jumpa Ibu. lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Oh Amin. iya, Bu. Terima. Assalamualaikum Pak Tirwoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Pak Tirwoko.